lagi di YouTube channel aku di Ngomongin Duit episode 3. Kali ini aku mau ngomongin lebih ke teknis lagi karena beberapa kan ada yang kayak bingung gimana sih caranya merencanakan keuangan, atau fokusnya lagi pertanyaannya itu biasanya kayak gimana sih caranya aku bisa beli rumah, gimana sih caranya aku bisa bayarin dana pernikahan yang sesuai dengan keinginan gitu, gimana sih caranya aku bisa ngumpulin dana pensiun gitu selagi muda, gimana caranya aku bisa pensiun dini gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu sebenarnya muaranya ada satu, yaitu kita harus bisa merencanakan keuangan. Terus kan jadinya bingung nih, gimana sih caranya merencanakan keuangan gitu, mulainya tuh harus dari mana gitu, apa aja yang perlu disiapin gitu kan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin beberapa langkah-langkah gimana caranya kita merencanakan keuangan dengan mudah. Nah, jadi sebelum aku menjelaskan lebih jauh terkait gimana caranya merencanakan keuangan, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini simpelnya tuh seperti Google Maps atau Waze yang bisa bantu kita untuk mencapai keinginan kita. Atau kalau di Maps berarti gimana caranya kita mencapai titik tujuan. Tentunya dalam sebuah perjalanan, baik perjalanan jarak dekat, jarak menengah atau jarak jauh, itu kan kita perlu beberapa poin. Misal kita mau naik ojek online, kan tentunya ada beberapa informasi-informasi yang diperluin kan sama si driver supaya bisa nganter kamu. Nah, yang pertama yaitu dia harus tahu dulu nih titik kamu sekarang tuh ada di mana sih. Om ojek ini harus jemput kamu di mana sih? Nah, dalam keuangan, titik jemput ini artinya adalah posisi keuangan kamu saat ini. Seberapa sehat sih keuangan kamu gitu. Poin-poin yang dibutuhin nih untuk ngecek posisi keuangan kamu sekarang tuh gimana, sehat atau enggak. Itu yang pertama adalah pendapatan bulanan kamu tuh berapa, kamu masukinnya apakah dari gaji aja atau ada pendapatan lainnya atau bonus dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini itu ya udah pengeluaran sehari-hari selama 1 bulan. Makanya kenapa disarankan untuk rutin mencatat keuangan, ya kita biar bisa tahu nih, bisa nge-track gitu pengeluaran kita bulanan tuh seberapa sih. Yang ketiga yaitu aset dan kewajiban. Jadi kamu punya aset apa aja, apakah kamu punya utang di mana. Nah, itu juga termasuk salah satu pengukur untuk mengetahui kesehatan keuangan kamu. Dan yang terakhir itu adalah investasi. Kamu investasi di mana? Apakah di saham, di reksadana dan sebagainya, itu bisa kamu masukin untuk mengukur ini. Setelah kita tahu nih posisi kita saat ini itu di mana, pertanyaan selanjutnya adalah kita harus tahu nih kita mau kemana. Aku contohin, kita dari Bandung mau ke Surabaya, berarti titik tujuannya adalah Surabaya. Nah, kalau dalam hal keuangan, nah tujuan kamu ini apa? Apakah mau beli rumah atau ingin pensiun dini? Nah, itu kan tujuan-tujuan yang sudah secara fokus kita set, kita maunya kemana gitu. Nah, poin yang ketiga yang harus kita tahu itu adalah biaya perjalanan. Kita dari Bandung mau ke Surabaya, kira-kira butuh biaya berapa ya untuk ke sana gitu. Berarti kalau dalam tujuan keuangan kita mau beli rumah nih misalnya, kita butuh biaya berapa sih untuk beli rumah? Kita harus survei rumah yang kita mau itu harga berapa, lokasinya di mana, apakah ada biaya-biaya tambahan yang harus kita keluarkan juga gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, itu adalah kendaraan apa yang kita pakai. Dari Bandung ke Surabaya itu kan tentu ada banyak banget pilihan-pilihan kendaraan yang bisa kita pakai kan. Mungkin kita bisa pakai kereta api, atau kita bisa juga pakai sepeda motor kalau mau, naik mobil, naik pesawat, terus jalan kaki, it's okay kalau kita mampu gitu kan. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan kendaraan yang bisa kita pilih. Kalau dalam keuangan, kendaraan ini itu investasi apa yang bakalan kita pakai untuk menuju tujuan keuangan secara efektif, secara waktunya, dan efisien secara biayanya gitu. Macam-macam investasi kan ada banyak tuh, mau saham atau deposito atau obligasi, reksadana, itu kan ada pilihannya macam-macam tuh. Kita pilih mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu.
Jadi itu adalah 4 poin penting yang harus diperhatiin saat merencanakan keuangan. Mungkin ya, aku bisa kasih contoh studi kasus biar nggak cuma teori aja. Nanti bisa jadi kalian cuman masuk kuping kanan keluar lewat kuping kiri gitu aja kan. Jadi kita coba masuk ke studi kasus nih ya. Kita coba studi kasus yang jangka pendek. Jangka pendek itu untuk tujuan keuangan kurang dari 1 tahun. Jadi misalnya aku mau kurban 3 bulan lagi. Nah itu kan masuknya tujuan keuangan jangka pendek. Nah yang pertama yaitu kita nentuin nih posisi keuangan kan. Jadi kita cek kesehatan dulu, kita hitung dulu, kita lihat nih apakah secara pendapatan, pengeluaran, aset dan investasi itu sudah aman untuk melakukan perencanaan keuangan ini. Nah untuk menentukan posisi ini sebenarnya ada beberapa macam tools yang bisa bantu sih, atau kita juga bisa ngitung secara personal aja, maksudnya kita hitung sendiri pakai Excel gitu juga bisa. Nah yang kedua nih, tujuan keuangannya kita tentuin mau kurban 3 bulan lagi. Terus yang ketiga yaitu berapa sih biaya yang dibutuhin. Nah kita mulai survei nih, apakah kita mau kurban kambing kah atau mau sapi. Nah itu kan kita bisa ngelihat nih dari harga pasar, harganya sapi berapa, harganya kambing berapa, apakah mungkin ada kenaikan harga di 3 bulan ke depan gitu kan. Nah baru deh yang keempat, mau naik kendaraan apa. Nah untuk perjalanan jangka pendek atau yang kurang dari 1 tahun itu tuh ada beberapa macam investasi yang bisa dipilih. Misalnya tabungan biasa, deposito yang 3 bulanan itu, atau reksadana pasar uang. Nah selanjutnya kita studi kasus untuk yang jangka menengah. Misalnya 3 tahun lagi aku mau menikah gitu, jadi merencanakan dana pernikahan untuk 3 tahun lagi. Nah titik jemput sama, caranya sama, kita melakukan cek kesehatan. Terus yang kedua itu titik tujuan, yaitu dana pernikahan itu tadi. Terus yang ketiga yaitu kita set biaya pernikahan, survei. Sedetail-detailnya sih untuk survei. Misal dana pernikahan pun ya berapa harga vendor, misal vendornya mau pakai apa aja, terus rencananya nanti mau konsep seperti apa, kira-kira biayanya berapa, catering dan sebagainya. Dan pokoknya poin-poin penting yang butuh uang di pernikahan itu kamu masukin, kamu jumlahin, dan mungkin presentase misal dari cowoknya mau berapa persen, kamu mau berapa persen untuk ceweknya gitu, misal itu juga bisa dibicarain gitu kan. Setelah itu baru deh kamu menentukan kendaraan. Nah untuk yang jangka menengah itu ada banyak macam kendaraan yang bisa dipilih, misalnya contoh ori, sukuk, terus reksadana pendapatan tetap itu juga bisa, reksadana campuran juga bisa gitu. Terus contoh yang terakhir misal jangka panjang, aku mau pensiun dini nih di umur 40 misal. Oke, titik jemput masih sama, kita ngukur FCU, Financial Health Check Up. Terus yang kedua kita tentukan titik tujuan yaitu dana pensiun. Terus yang ketiga kita cari tahu biayanya untuk dana pensiun, misalnya biaya-biaya kayak nantinya bulanannya itu mau butuhnya kira-kira berapa ya gitu. Misal saat kita sekarang tuh 3 juta per bulan, oh nanti aku maunya pas dana pensiun kayaknya lebih banyak deh gitu, misalnya 3,5 atau 4 gitu, maunya 4 juta per bulan gitu. Ataukah ya mungkin nanti pengeluarannya cuma 80% dari sekarang sih, karena kan udah tua, nggak terlalu banyak mau gitu misalnya. Itu untuk perhitungan dana pensiun. Terus yang keempat baru kita tentuin nih kendaraannya mau apa. Untuk jangka panjang itu pilihan kendaraannya tuh bisa kamu masuk ke saham atau reksadana sahamnya, atau emas atau logam mulia, properti atau bisnis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah nantinya keuntungan yang kita merencanakan keuangan sedetail itu, kita tuh jadi tahu nih berapa sih uang yang harus kita tabung atau investasikan setiap bulannya. Untuk memilih kendaraan yang cocok ini sebenarnya pun juga nggak harus cuman satu produk sih. Kita bisa kok bertumpuk. Jadi sistemnya memang diversifikasi portofolio aja. Jadi misalnya di dana pernikahan 3 tahun itu tadi, aku bisa kok masukin berapa persen di deposito, berapa persen di RDPT, berapa persen di ori gitu misalnya. Itu juga bisa. Jadi memang diharuskan seperti itu sih. Misal ada salah satu yang turun tuh nggak semuanya ikut jatuh gitu loh. Itulah kenapa kita baiknya ada diversifikasi portofolio. Nah, jadi
mungkin itu aja sih, itu udah merangkum semuanya. Aku udah jelasin dari mulai gimana caranya kita merencanakan keuangan tuh yang ada 4 poin itu tadi. Terus aku juga jelasin beberapa kendaraan yang bisa kalian pilih untuk tujuan keuangan kalian, dan juga soal diversifikasi portofolio secara umum sih masihan. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Semoga aku membahasnya tidak terlalu cepat ya, karena terlalu excited mungkin. Jadi mohon maaf kalau terlalu cepat. Mungkin kalian bisa putar ulang videonya, ditonton lagi, dipahami sari-sarinya gitu. Dan mungkin kalau nanti ada yang bingung, ada yang oh kok gini sih atau apa gitu, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kita nanti diskusi di kolom komen. Dan juga aku sering share ilmu-ilmu kayak gini di Instagram aku, jadi bisa juga cek di sana. Aku sering share di Instagram soal perencanaan keuangan, investasi, terus ada beberapa rekomendasi kayak bacaan atau apa gitu. Jadi jangan lupa untuk mampir juga, dapat ilmu di sana. Oke deh, jadi mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jadi siapa tahu ilmunya ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman kalian gitu kan, jika kalian share dan banyak yang tahu gitu. Oke deh, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.